Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Selisa Fitri dari kelas PS 22A dengan NIM 22416273201210. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak menurut Jean Piaget. Kemudian mengeksperimenkan pada anak usia 3 dan 5 tahun. Apa yang dimaksud perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Teori kognitif menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Jean Piaget membagi perkembangan kognitif anak pada 4 tahap menurut Piaget. Anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Pada setiap tahap, baik kuantitas maupun kualitas kemampuan anak menunjukkan peningkatan berdasarkan usia. Teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan berjalannya pertumbuhan anak. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Tahapan perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap sensor motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini, anak mendapat pengetahuan melalui sensoriknya. Semua pengalaman yang dikenal terjadi melalui refleks dasar, kinerja indera, dan respon motorik. Bayi memahami dunia melalui pergerakannya. Anak-anak mulai mempelajari lingkungan sekitar dengan tindakan-tindakan kecil seperti melihat, dengar, dan menggenggam. Mulai bisa membedakan manusia dan objek-objek lainnya. Mulai menyadari bahwa tindakannya dapat menyebabkan suatu kejadian di dunia sekitarnya. Tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Contohnya, anak-anak mulai belajar menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek. Mereka cenderung egosentris dan sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Meskipun sudah memiliki pemikiran dan menggunakan bahasa yang lebih baik, tetapi mereka masih memikirkan sesuatu dalam istilah yang sangat konkret. Tahap operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak lebih mahir menggunakan logika dalam berpikir. Egosentrisme pada tahap sebelumnya mulai berkurang. Ini karena mereka mulai sadar terhadap faktor eksternal dan memikirkan perasaan orang lain dalam sebuah situasi. Anak-anak sadar bahwa pemikiran setiap orang itu unik dan tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Karakteristiknya, anak mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata di sekitarnya. Pikiran anak-anak mulai terorganisir meskipun masih agak konkret. Anak-anak mulai menggunakan logika induktif, penalaran dari informasi khusus ke umum. Tahap operasional formal terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai bisa menemukan solusi dari masalah dan berpikir lebih jernih tentang dunia di sekitarnya. Kemampuan untuk merencanakan masa depan secara sistematis juga
salah satu ciri dari tahap operasional formal. Karakteristiknya, pada tahap ini, anak mulai berpikir abstrak. Anak yang sedang beranjak remaja ini juga mulai lebih memikirkan masalah moral, sosial, etika, dan politik. Menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatnya, dan merencanakan masa depannya. Kemudian di sini ada eksperimen pada anak usia 3 dan 5 tahun. Tes kognitif pada anak usia 3 tahun, pada saat saya memperagakan Sally dan Anna kepada anak usia 3 tahun ini, dia cenderung kurang memperhatikan objek di sekitarnya dan masih sulit untuk memahaminya. Kemudian setelah dilakukan pengulangan peragaan berkali-kali, ia baru paham apa yang disampaikan saya. Lalu ketika saya tanya di mana Sally akan mencari keberadaan bolanya, ia menjawab dengan menunjuk ke arah sebuah kotak yang berisi bola tersebut. Kemudian tes kognitif pada anak usia 5 tahun, pada saat saya memperagakan Sally dan Anna, anak 5 tahun ini, ia cenderung lebih tenang, kemudian sudah mampu memahami objek di sekitarnya. Secara berpikir cepat dan logis, ketika saya tanya di mana keberadaan bola Sally, ia langsung menjawab dengan spontan ke arah kotak yang berisi bola tersebut. Perbedaan kognitif anak 3 dan 5 tahun ini, pada anak usia 3 tahun, ia masih kurang fokus dalam memahami atau kurang mengerti apa yang saya sampaikan dan cenderung lebih sulit menangkap informasi dan harus dijelaskan berulang kali baru paham. Kalau anak usia 5 tahun, ia sudah bisa lebih fokus dalam memahami dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan bisa langsung menangkap informasi yang saya sampaikan dan berpikir secara logis. Kemudian di sini ada dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.